UB TV di rumah, apa kabar? Aurel harap kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi dalam program Here I Am yang tentunya akan menginspirasi dan mengedukasi sahabat UB TV di rumah. Dan kali ini Aurel kedatangan tamu spesial selaku owner dari My Macaroni, yaitu Kak Cici Clarissa. Bener kan Kak? Wih, kalau boleh tahu nih, My Macaroni ini tuh usaha seperti apa sih? Mungkin bisa di-share ke sahabat UB TV di rumah. Jadi My Macaroni ini merupakan suatu bisnis di bidang kuliner, khususnya di bidang snack ya. Oke. Jadi snack makaroni yang digoreng terus diberi bumbu, macam bumbunya bervariasi, kemudian di packing, udah dijual kepada konsumen. Wih, keren banget. Nah, untuk sejarahnya sendiri itu seperti apa sih dari My Macaroni ini sendiri? Jadi My Macaroni itu sejarahnya dimulai dari ketika saya lulus SMA, kemudian ingin coba-coba untuk buka usaha. Tapi bingung juga mau usaha apa, kalau misalnya usaha baju kayaknya terlalu banyak modalnya. Bener. Nah, kebetulan saya juga anaknya suka di dapur, suka masak. Jadi coba-coba untuk bikin makaroni, ada bahan di rumah dicoba, ternyata enak. Terus coba dijual, tapi pesaingnya juga lumayan banyak ya. Iya benar-benar. Sampai Jadi sekarang juga kayaknya banyak ya Kak ya, udah makin berkembang ya. Tapi dulu lagi booming-boomingnya snack pedas. Iya. Jadi dulu itu dicoba jualnya pakai packagingnya yang lucu gitu. Oke, I see. Jadi jualan packaging. Oke, berarti jualnya itu bukan hanya dari taste-nya, tapi dari packagingnya sendiri. Biar menarik. Biar menarik customer gitu. Untuk beli gitu ya. Wow, keren banget sih ya. Oke, berarti untuk usahanya sendiri itu sejak kapan sih mulai terbangun atau terpikirkan untuk menjalankan usaha dari My Macaroni ini sendiri? Dari semenjak lulus SMA, jadi tahun 2016 pertengahan tahun sampai sekarang. Berarti 2016 sampai sekarang. Oke, baik. Untuk selanjutnya apa sih ya kira-kira yang menjadi pembeda dari makaroni My Macaroni ini sendiri dengan makaroni lainnya nih yang ada di Kota Malang? Jadi pembedanya yang satu katanya customer sih ya, kebanyakan nggak bikin tenggorokan sakit. Nah, kayaknya itu sih yang paling penting ya. Iya. Terus bumbunya macamnya ada banyak. Ada 12 macam. Wow. Terus tekstur dari makaroninya nggak susah nggak alot. Mungkin itu kali ya, jangan jadi bikin makaroni yang buat makaroni My Macaroni ini spesial dan akan terus banyak peminatnya ya kan. Wah, itu dia. Jadi untuk terkait dengan bahannya gitu ya, penasaran nih Kak Cici, dari My Macaroni ini sendiri itu kira-kira bisa spill nggak sih bahan-bahannya apa aja yang bikin tenggorokan tidak kering tuh tadi itu? Bisa dikasih tahu nih rahasia-rahasia bumbu-bumbunya nih gitu. Pakai bahan yang premium insya Allah. Pakai minyak benar. Minyak yang bening. Iya. Nggak pakai minyak yang udah menghitam ya. Iya benar. Itu terus bumbu-bumbunya juga dipilih bumbu-bumbu yang emang nggak bikin tenggorokan sakit. Bener banget. Dan untuk dari My Macaroni sendiri, selain daripada varian rasanya yang ada 12 ya tadi ya Kak Cici, selain itu apalagi sih yang menarik dan yang unggul dari My Macaroni sendiri? Oke, jadi perjalanannya cukup panjang ya. Jadi 2016 itu memang awalnya jualan sendiri ke teman-teman. Terus 2017 punya reseller. Lumayan banyak dari Surabaya, macam-macam kota, Kalimantan. Terus 2018 memberanikan diri untuk menawarkan ke kafe-kafe. Jadi sistemnya kayak kerjasama gitu sih, mau nggak Kak gitu saya nitip makaroni di sini terus gitu. 2018 sampai 2019 itu lumayan banyak ya kafe yang masuk. Nah, di tahun 2019 kena pandemi. Iya. Ya kan banyak kafe yang tutup. Bener. Nah, kebetulan juga pandemi PPKM terus di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Bener. Terus kebetulan saya tuh bisa bikin cimol.
Oke, cimol. kayak sering gitu loh masak cimol. Nah, ternyata teman-teman tuh banyak yang Suka juga. suka, banyak yang minat. Terus banyak yang aku kasih resepnya nggak tahu, bikinnya gagal. Nah, sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya bikin cimol, produk cimol kayak gini. Awalnya memang jual cimol yang Cimolnya yang gimana itu, Kak? frozen ya. Oh, cimol yang itu Iya. bisa dimasak gitu ya? Iya. Maksudnya disimpan di dalam kulkas, terus itu bisa dimasak Bisa digoreng. langsung digoreng gitu. Tapi Yang ternyata sekarang banyak yang request untuk digorengin. digorengin. Oke. Akhirnya rame akhirnya ready di GoFood, Shopee Food, sama GrabFood. Wih, Dan keren macamnya banget. banyak, dari jualan makaroni aja sampai dari cimol, ada seblak juga. Wow, berarti banyak nih yang ditawarkan dari Iya. makaroni ini sendiri, bukan hanya sekedar makaroni aja, tapi udah merambah ke makanan-makanan lainnya. Oke, terkait dengan 12 varian, nah aku penasaran nih, kira-kira varian paling favorit dari customer Kota Malang sendiri, atau ya kebanyakan orang itu pesannya rasa apa sih, Kak? Dan bisa kasih tahu nggak sih review dari mungkin yang pernah beli gitu di My Macaroni ini sendiri? Ada rasa yang paling best seller itu rasa black pepper pedas. Oke. Katanya tuh pedasnya lebih nampol, lebih apa, lebih sedep gitu katanya. Lebih sedap, Kan lada oke. hitam ya. Iya, benar. Jadi banyak banget yang memang dari dulu pesan black pepper itu. Untuk reviewnya sendiri itu seperti apa sih, Kak? Mungkin ada yang memorable gitu kan, review yang mungkin bisa diingat dan menjadi semangat gitu untuk menjalankan usaha My Macaroni ini sendiri. Katanya makaroni terenak Semalang Raya. Itu salah satunya. Keren banget. Nah, aku masih penasaran ngulik-ngulik usaha dari Kak Cici, yaitu My Macaroni. Jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Balik lagi bersama saya Aurel Queen dalam program Here I Am, yang pastinya masih bersama narasumber saya hari ini, yaitu Kak Cici selaku owner dari My Macaroni. Nah, tadi itu aku penasaran ya, karena Kak Cici itu bawa paper bag Cimal-Cimol tulisannya. Itu usaha yang gimana lagi nih, Kak? Itu mungkin bisa diceritain tuh kan. Aku penasaran banget nih, mungkin sahabat UBTV di rumah juga penasaran gitu. Sebenarnya tetap sama ya, cuma lebih luasnya lagi karena memang dulu ketika pandemi kan penjualan makaroni agak berkurang ya. Terus benar. langsung survive, langsung coba usaha baru, Cimal-Cimol, tapi masih tetap pakai Instagramnya My Macaroni. Oke. Jadi tetap di Instagramnya My Macaroni, tapi ada varian cimolnya. Nah, kan saya daftarin di Shopee, GrabFood, GoFood. Tapi menurut saya kalau namanya makaroni itu kayak kurang gitu loh. Jadi kan karena memang yang dijual cimol, jadi pengen nonjolin cimolnya. Jadi bener. biar orang ketika ngetik cimol tuh langsung keluar. Akhirnya namanya Cimal-Cimol. Berarti untuk memudahkan customer untuk Iya. melakukan pencarian. Melalui Grab, Shopee Food, iya gitu-gitu ya, bener banget. Itu teknik marketing yang bagus sih menurut aku ya, dan mungkin bisa ditiru nih sahabat BTV di rumah. Nah, terkait dengan usahanya ini sendiri nih Kak ya, kira-kira kenapa sih Kakak memutuskan untuk menjalankan usaha My Macaroni ini mulai dari 2016 gitu kan? Bisa diceritakan mungkin? Karena di tahun 2016 itu
Waktu itu lagi booming snack pedes kan, kayak Maichi, Mangade. Oh Nah, iya ya, iya. kurang ini sih ya. Trennya waktu ya. itu. Oke. Itu di tahun 2016, 2016. 2015 itu. Nah terus, ternyata banyak ya yang suka, terus coba-coba bikin sendiri ternyata bisa, dan ketika dijual ternyata memang banyak juga peminatnya. Akhirnya memutuskan untuk, oh iya deh, lumayan ini kalau dijadiin bisnis ternyata juga banyak peminatnya, dan untungnya juga lumayan. Oke, untuk prospek usaha dari My Macaroni ini sendiri itu seperti apa sih Kak? Kedepannya harapannya nih gitu. Harapannya sih bisa memperluas pasar lagi ya, ya mungkin sekarang kan juga kafe-kafe udah mulai banyak yang buka, terus pandemi juga udah kayaknya sudah lebih membaik ya daripada dulu. Jadi harapannya sih lebih memperluas pasar, gitu ya, banyak lagi kafe-kafe yang bisa dititipin makaroni, terus juga untuk cimal-cimalnya sendiri lebih banyak dikenal orang. Wow, keren banget. Dan pasti bisa sih ya. Iya. Pasti bisa berkembang kalau misalnya ada usaha nih Iya. ya kan, bener banget. Karena menjalankan usaha itu sebenarnya butuh proses effort yang Iya, betul. besar gitu ya Kak Cici. Wah, keren banget nih Kak Cici hari ini. Nah, selanjutnya nih aku pengen tanya terkait dengan koordinasi ya. Tadi melakukan koordinasi, melakukan lobbying dengan kayak Shopee Food. Itu tuh prosesnya gimana sih Kak? Sulit atau mungkin bisa cerita ke sahabat UBTV di rumah mungkin ya sahabat UBTV di rumah itu ada keinginan untuk membangun usaha, terus udah ada mungkin usahanya tapi bingung cara memasarkannya seperti apa gitu Kak. Lumayan sulit sih kan, pertama cari informasi buat cara daftarnya, terus harus difoto juga tokonya ada atau enggak, terus kayak daftarnya itu masih nunggu lama kayak gitu. Jadi ya dinikmatin aja prosesnya. Membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang gitu ya Kak Cici. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, terkait usaha My Macaroni ini kan udah berjalan berarti sekitaran 2016, udah 5 tahun ya? 6 tahun ya. Kira-kira ada hal tersulit apa sih yang pernah Kakak rasakan selaku owner dari My Macaroni ini sendiri? Alhamdulillah sih di tahun 2018-2019 kan jadi supplier makaroni ya. Dan itu masih zamannya kuliah. Nah, hal tersulitnya adalah pernah pesen ada orderan 1000 makaroni tapi H-1. Itu sih, itu yang paling wow, dan belum lagi posisi masih di kampus. Dikirimnya minta besok siang. Tapi alhamdulillah bisa dan lancar. Dan lancar, berarti ini ada dilema gitu ya antara menjalankan usaha ataupun kuliah gitu ya. Gimana sih Kak kira-kira manajemen waktu ala Kak Cici nih selaku mahasiswa ya, mungkin pengalaman sekarang mungkin kan sudah selesai ya menyelesaikan pendidikan. Nah, kalau dulu itu mungkin ada tips dan trik dari Kak Cici nih ataupun manajemen waktu ala Kak Cici selaku pengusaha muda sekaligus juga mahasiswi. Jadi caranya sih yang awal harus mentingin kuliah dulu, tugas-tugas harus dikelarin dulu, itu yang paling penting. Baru ngurusin bisnis. Kalau dulu zaman kuliah sih kebetulan bawa mobil ya, jadi kuliah tapi sambil bawa makaroni di bagasi full makaroni. Jadi habis pulang kuliah tuh langsung kirim-kirim makaroni ke beberapa kafe di Malang. Jadi sampai muter-muter, terus habis muter-muter kadang kan ada kuliah lagi. Habis kuliah lagi terus baru pulang. Terus produksi lagi. Besok gitu lagi terus. Keren banget. Dulu itu sampai ada ini nggak sih bentrok dengan jam istirahat gitu-gitu? Alhamdulillah nggak sih, bisa dengan lancar semua ya Kak ya? Makanya waktu pandemi kan nggak kuliah di rumah, bingung ya. Iya ya, bener-bener nggak kuliah, terus itu juga mungkin produksinya juga menurun. Sepi. Jadi, juga. Kak Cici di saat itu ngapain tuh dan memutuskan untuk apa tuh? Belajar bikin usaha baru, terus akhirnya ketemu Cimol ini. Bikin Cimol, ternyata banyak peminatnya. Kebetulan kan PPKM, orang-orang di rumah, jadi makanan frozen itu
banyak juga kan yang diminati kan. Iya, bener. Dan karena mungkin praktis dan cepat gitu ya. Udah diadon tinggal dimasak, jadi mungkin itu akan memudahkan orang-orang banyak. Betul. Dan taste-nya juga masih keren gitu ya, masih pas gitu ya. Pas di kantong dan pas dirasa. Wih. Ini masih penasaran soal My Macaroni sendiri, dan tetap di Here I Am, jangan kemana-mana. Kembali lagi dalam program Hiraya, masih bersama saya Oral Queen dan narasumber saya yang cantik hari ini, Kak Cici, selaku owner dari My Macaroni. Nah, for your information nih sahabat UBTV di rumah, bahwa Kak Cici ini tuh mempunyai usaha berbagai macam ya. Nah, salah satunya My Macaroni dan Pacify Party Planner. Nah, ngomongin selaku owner dari dua usaha nih, kira-kira manajemen waktunya itu seperti apa sih Kak? Atau sebenarnya ada kesulitan tersendiri nggak sih selaku owner dari dua usaha ini? Apakah mungkin ada bukan hanya dua usaha aja ya? Atau lebih daripada dua usaha? Wih, mungkin bisa sharing ke sahabat UBTV di rumah nih. Sejauh ini cuma dua usaha dulu ya. Oke. Nah, cara bagi waktunya sih kebetulan kebanyakan kalau party planner memang di weekend ya. Jadi meluangkan waktu di weekend untuk party planner, terus di hari-hari biasa untuk makaroni dan cimal-cimal. Jadi kadang sih di dapur tapi sambil ngerangkai bunga, kayak gitu. Terus berarti sudah biasa dengan multitasking ya Kak ya? Iya. Oke. Kalau udah malam kadang desain-desain untuk party planner, kayak gitu sih satu kali jalan. Oke. Dan itu ada kelelahan sendiri nggak sih, pernah di titik yang aduh capek banget gitu? Iya pernah, pasti ada ya titik jenuh capek, titik jenuh, tapi balik lagi ketika kita pengen, pasti kan ketika menjalankan usaha ada harapan di depannya kan, ya ada mimpi yang harus dicapai, jadi wih keren banget. Ya, jangan nyerah dong. Jangan nyerah dong, iya, jangan capek dong. Jangan capek dong gitu, soalnya masih banyak plannya nih gitu ya kan. Selain berorientasi dengan uang, tapi ada mimpi di balik dari orientasi uang itu gitu ya, keren banget nih. Nah, ngomongin soal inovasi nih ya, aku mau ngomongin inovasi dari My Macaroni ini sendiri tuh, apakah ada inovasi yang ditargetkan ataupun yang ingin dicapai untuk kedepannya itu seperti apa? Mungkin dengan menambah varian rasa atau dari cimal-cimal ini sendiri itu seperti apa Kak? Oke, jadi inovasi atau yang hal baru yang akan dicapai dalam waktu dekat sih hampers ya. Untuk Idul Fitri, untuk Lebaran. Bener banget ya. Karena kan? tahun lalu memang buka hampers dan ternyata peminatnya cukup banyak. Jadi sekarang lebih prepare lagi, lebih dibanyakin stoknya. Terus juga mau buka food ya, karena kan di rumah ada toko tapi sebatas untuk Grab, Gojek, sama Shopee. Oke. Ini berarti keinginannya buka booth-nya di depan rumah gitu ya? Menarik. Untuk orang umum. Bener-bener. Yang pastinya itu juga akan secara tidak langsung membranding juga ya Kak ya? Jadi bisa makan di tempat juga. Keren banget tuh. Berarti kalau misalnya kayak gitu hampers nih, kira-kira itu membutuhkan tergantung berapa ini ya permintaan dari customernya, kliennya gitu ya Kak ya, untuk makaroninya itu sendiri, atau mau di collab sama makanan lain gitu, seperti apa sih Kak? Enggak sih, jadi udah ada kayak kalau tahun lalu sih ada paket A, paket B, paket C, jadi tergantung harganya. Jadi isinya ini. Jadi beda-beda gitu. Isinya tetap makaron sama cimal-cimal iya, gitu. Snack gitu. Snack gitu. Oke.
Dan untuk budget harganya mungkin bisa spill nih ke sahabat UBTV di rumah, itu ada berapa aja, paket apa aja gitu. Mungkin nanti bisa berminat membeli untuk hampers di Idul Fitri itu gitu loh, Kak. Harganya sih kisaran dari 35.000 sampai 60.000 ya untuk yang kedepannya ini. Yang untuk yang tahun ini ada 2 macam sih. Ada yang paket A sama paket B gitu. Belum Oke. launching karena belum puasa. Belum launching, oke. Berarti ditungguin aja nih. Untuk mungkin sahabat UBTV di rumah yang ingin kepo-kepo nih terkait dari perkembangan My Macaroni ini itu sendiri, itu bisa dilihat di mana sih, Kak? Mungkin bisa spill Instagramnya, sosial medianya gitu. Boleh di Instagramnya My Macaroni, atau bisa cek juga menu-menunya ada di Shopee Food, GrabFood, GoFood juga, namanya Cimal Cimol. Buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 9 malam. Harganya pastinya pas di kantong ya? Oh, banyak promonya. Oh, banyak Ada gratis promonya ongkir. tuh langsung aja coba bisa dicek ya di aplikasi makanan gitu ya, Kak Iya. ya, di aplikasi online yang menawarkan makanan itu Betul. ada tersedia nih My Macaron dengan Cimal Cimol. Langsung aja diserbu ya guys ya, karena ada promo-promonya juga Iya, gitu banyak ya kan. promonya. Nah, untuk terkait dengan pengalaman unik ya, Kak, kalau misalnya kita tadi udah bicara pengalaman unik gitu, pernah nggak sih, Kak, mendapatkan review yang buruk, cerita yang kayaknya ini menjadi pembelajaran besar nih selama menjalankan usaha My Macaroni ini sendiri ataupun Cimal Cimol ini? Pernah nggak sih, Kak? Pernah sih. Yang ada tuh kayak barangnya ada yang kurang. Jadi reviewnya ini pesanannya kurang. Nah, terus kalau misalnya orangnya kontak ke WA langsung sih pasti langsung saya ganti ya. Jadi Oke. langsung dikirim barang yang kurang apa, atau kadang saya kasih bonus gitu. Karena kan emang kesalahan kami, jadi sebagai gantinya dikasih lebih gitu. Dan kalau cuma nge-review kadang ya cuma bisa mohon maaf Kak atas kelalaian kami gitu. Oh, itu kayak misalnya kurang gitu ya, Kak, barangnya? Kurang. Jadi kan kayak di Shopee Food gitu ada bisa nulis review gitu kan. Oke, Memang oke. ada beberapa customer yang kalau misalnya komplain langsung di WA. Di WA gitu, Pasti tapi ini diganti kalau di WA. reviewnya di GrabFood gitu-gitu Iya, ya. jadi kan nggak bisa ganti ya kalau di situ. Iya, benar-benar. Nggak tahu kan juga. Oke, dan pastinya untuk menjalankan sebuah usaha itu akan ada suka dukanya ya, Kak Cici, ada pembelajarannya tersendiri. Nah, ngomongin terkait masih berkesinambungan, kira-kira ada pesan nggak sih untuk sahabat UBTV di rumah yang mungkin ingin membangun usaha, udah ada usahanya tapi ingin mengembangkan usahanya, ada pesan tersendiri nggak dari Kak Cici selaku owner dari My Macaroni dan Cimal Cimol nih? Jangan hanya tertuju kepada hasil, tapi nikmatilah proses belajarnya. Wih, keren banget tuh. Nah, itu dia nih perbincangan seru hari ini bersama Kak Cici selaku owner dari My Macaroni dan Cimal Cimol. Dan tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan buat teman-teman sahabat UBTV di rumah. Aurel Queen pamit undur diri, tetap saksikan Here I Am di UBTV, aktif dan kreatif. Bye-bye!